Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih. Saya berdoa dimanapun saudara berada, pagi ini penyertaan dan sukacita Tuhan selalu beserta kita. Amin. Pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema panggilan kita dalam Kristus. Bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Esra pasal 7 ayat 6 sampai 11, lalu ayat 27 dan 28. Ada satu kalimat tentang Esra. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkannya kepada orang Israel. Saudara perhatikan kata yang dipakai, bertekad. Jadi Esra bukan hanya sekedar ikut arus atau kebiasaan orang pada zamannya. Dia membuat keputusan sadar untuk membangun hidup di atas firman Tuhan. Kata bertekad ini penting. Kita bisa tahu firman, bahkan sering mendengarnya, tetapi tidak otomatis kita bisa menjalaninya. Dan tekad itu yang membedakannya. Jadi saya beri contoh seperti orang yang mau ikut lomba maraton. Peserta ini bisa saja dia tahu teori berlari, tahu teknik pernafasan, bahkan dia tahu cara menjaga kesehatan tubuhnya melalui makanan sehat. Tetapi tanpa latihan yang nyata, tanpa latihan yang ketat, yang teratur, semua pengetahuan itu gak ada gunanya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kita bisa aja tahu banyak ayat, kita bisa ikut banyak kebaktian, tapi kalau gak ada tekad untuk melakukannya, ya semuanya berhenti di kepala kita aja. Jadi Esra tidak berhenti pada belajar saja. Dia meneliti firman Tuhan, dia melakukannya, dan kemudian dia mengajarkannya. Jadi ada alur yang jelas. Tahu, jalani, dan bagikan. Inilah panggilan kita di dalam Kristus. Kita dipanggil bukan hanya menjadi pendengar firman, bukan hanya menjadi penghafal firman, tetapi kita menjadi pelaku dan bahkan menjadi saksi bagi orang lain. Nah, bagaimana bentuknya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh di dunia kerja, kita tahu bahwa integritas itu penting. Kita mungkin pernah dengar khotbah tentang kejujuran, dan bahkan kita bisa mengutip ayatnya. Tapi kalau saudara dihadapkan pada pilihan, misalkan manipulasi laporan untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan perusahaan. Nah, disitulah panggilan kita sebagai orang percaya diuji. Apakah kita hanya tahu firman atau kita sungguh-sungguh bertekad untuk melakukannya? Dunia nggak nunggu orang percaya yang pintar atau pandai bicara, tetapi dunia menunggu orang percaya yang hidupnya nyata, yang bisa dilihat sehari-hari. Jadi hidup kita kayak cermin, saudara. Kalau saudara lihat cermin bersih, kita bisa lihat pantulannya dengan jelas. Tapi kalau cermin itu buram, kotor, gak dibersihkan, pantulan yang terlihat pun kabur. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi cermin yang memantulkan Kristus. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam firman. Memang gak selalu mudah untuk hidup sesuai firman. Kadang ada rasa malas, ada rasa takut, ada tekanan dari sekitar kita. Kabar baiknya, kita tidak dipanggil untuk melakukannya sendirian. Seperti Esra yang mendapat pertolongan tangan Tuhan, kita juga punya Roh Kudus yang selalu menyertai, mengingatkan, yang menguatkan,
dan yang menolong kita ketika kita lemah. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengetuk hati saudara. Ada bagian hidup yang mungkin selama ini saudara tahu kebenarannya tapi belum dijalani. Bisa aja soal kejujuran di tempat kerja, bisa soal mengampuni orang yang pernah melukai, atau bisa juga soal kesetiaan dalam doa atau membaca firman. Jadi saudara, jangan tunda lagi, ambil langkah kecil hari ini, bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah yang memanggil kita, yang memampukan kita. Ingat, panggilan dalam Kristus bukan sesuatu yang jauh atau susah. Panggilan itu nyata, sederhana, berdampak besar lewat kehidupan kita. Sama seperti Ezra, mari kita menaruh tekad, belajar firman dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia, dan membagikannya dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teladan dari Ezra. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kami hati yang setia dan keberanian untuk membagikan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami berjalan dalam panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.